Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, ibu hamil dan ibu menyusui qadha saja. Ibu hamil qadha, ibu menyusui qadha. Itu dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama yang dari Saudi Arabia begitu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, mereka ini umumnya ikut Hambali. Ibu hamil qadha, ibu menyusui qadha. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i ingat baik-baik. Jika ibu tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Bu, jangan puasa ya, ibu ini orangnya lemas, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur anaknya, ibu sehat, tapi anak ibu ini sakit-sakitan. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena dua, qadha plus fidyah. Saya ulang lagi, mazhab Hambali qadha saja. Mazhab Syafi'i jika tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qadha plus fidyah. Ustadz pilih yang mana? Saya untuk keluarga saya pilih mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa, saya tanya, karena dirimu atau anakmu? Ini kan anak kita juga. Iya ya. Karena anak kita, maka kamu kena dua, bayar qadha dan bayar fidyah. Fidyahnya bisa kubantu, tapi qadhanya kau sajalah. Nah, ini tentang masalah mengqadha puasa bagi ibu mengandung dan menyusui. Dari ibu ada lagi? Bu, gak ada. Cukup. Dari jamaah yang di bawah ada Pak Ustaz. Ayo silakan maju Pak Ustaz. Sebelumnya satu ini. Waalaikumsalam. Maju aja pakai mic. Dapat dulu aja. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baca di buku 37 masalah mulai. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Lantas contoh bid'ah berlaku yang sudah terjadi dalam sekarang ini seperti apa? Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Inilah yang banyak menyesat-nyesatkan orang Islam. Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Maka saya ungkap di situ banyak sekali perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi tapi dilakukan sahabat Nabi. Mana contohnya? Berzikir 1000 kali sebelum tidur malam. Siapa yang melakukannya? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 1000 kali. Ngitungnya gimana? Alfu uqdah, disimpul tali 1000 simpul. Karena kalau pakai tangan cuma bisa 33. 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Maka pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000. Tunjukkan saya mana hadisnya. Apa pernah Nabi mengajarkan, hai orang beriman, sebelum tidur malam berzikirlah engkau 1000 kali. Kalau pakai kaidah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena dia berani buat zikir 1000 kali sebelum tidur malam. Dua, Imam Ahmad bin Ambal salat malam 300 rakaat. Mana pernah dilakukan Nabi? Kalau itu dipakai kaedah, Imam Ahmad masuk neraka. Tiga, Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah selesai salat subuh menghadap ke langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari sebelum salat sunat Isra. Mana pernah dilakukan Nabi? Hai orang beriman, selesai salat subuh menghadaplah ke langit, baca Al-Fatihah. Menghadap ke langit, di tempat saya nampak awan, di sini menghadap ke langit nampak ibu-ibu. Mana pernah? Oleh sebab itu tidak semua mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Kalau ada dalilnya tidak bertentangan dengan sunnah, maka baik dilaksanakan. Muncul pertanyaan, kalau begitu yang bid'ah dolalah itu mana? Maka baca pembahasan bid'ah ditulis oleh Syekh
Abdul Ilah Husain Al-Arfaj. Saya kutip dari buku dia, itulah yang saya nukil ke dalam buku 37 kriteria bid'ah dolalah. Ada 9. Kalau ada salah satunya, maka dia masuk kriteria bid'ah dolalah. Melakukan amal tertentu pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, mengharapkan dengan balasan tertentu, maka itu bid'ah dalalah. Kalau engkau membaca subhanallah 3.000 kali pada hari Jumat, maka akan turun 1.000 malaikat didampingi 1.000 bidadari. Itu tak ada. Tapi selama ini ulama-ulama mengajarkan, dia hanya mengajarkan latihan zikir tahlil 1.000 kali. Silakan, ya Rahman ya Rahim sekian kali, silakan. Maka ini perbuatan baik, tidak disebut bid'ah. Yang dalalah, mengambil turbah Karbala lalu diletakkan di tempat sujud. Ketika sujud ditempelkan kening, Allahu Akbar. Siapa yang tidak menempelkan ke situ maka tidak sah solatnya, batil, bid'ah dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah. Kata Imam Nawawi, maknanya kebanyakan bid'ah itu dalalah, tapi tidak semua bid'ah itu dalalah. Maka Imam Syafi'i membagi dua. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dalalah. Tapi kalau dia masih sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka dia sebut dengan bid'atun hasanah, atau bid'atu huda, atau bid'ah mahmudah. Tapi kalau dia bertentangan, bid'atu dalal, atau disebut dengan bid'atun mazmumah, atau disebut dengan bid'atun mustaqbahah. Itu yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i, yang hafalan hadisnya tak terhitung di kepala. Imam Syafi'i yang alim, bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang kepalanya isinya hadis. Tiba-tiba ada ustadz yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, tapi dia ngajar tidak pernah berdasarkan kepala. Al ilmu fil laptop. Hilang laptop, hilang ilmu. Ustadz ikut yang mana? Ikut Imam Syafi'i atau ikut ilmu fil laptop? Saya ikut Imam Syafi'i. Bapak Ibu mau ikut laptop ya silakanlah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai penentuan satu Ramadan, satu Syawal, satu Ramadan dan satu Syawal. Tapi kadang-kadang ya seperti saudara-saudara dari Muhammadiyah, Ramadan masih 20 sudah menentukan Ramadan jatuh pada tanggal sekian. Saya belum dalam Quran itu berpuasa kamu kalau sudah berbuka dan juga berbuka kamu sudah berbuka. Ini bagaimana bisa? Ayat Qur'annya, faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, falyasum, maka berpuasalah. Ayatnya, hadisnya, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat bulan. Apakah Mesir, Maroko dan Saudi Arabia tidak memakai ilmu falak, ilmu hisab? Pakai. Hanya saja dikombinasikan antara ru'yah dengan hisab. Kalau ada orang ngaku ru'yah, ternyata hisabnya tidak terpenuhi, maka ru'yahnya batil, tak betul. Disepakati 6 negara, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Patani Selatan, dengan Moro Filipina Muslim. 6 negara ini sepakat bahwa 2 derajat di atas ufuk baru disebut anak bulan. Kalau kurang dari 2 derajat, maka dia bukan hilal. Kalau ada orang mengaku saya ngelihat hilal, setelah diukur menurut ilmu astronomi ternyata di bawah 2 derajat, maka dia bukan hilal. Kesepakatan 6 negara. Turki lebih tinggi lagi standarnya. Turki pasang 7 derajat baru disebut hilal. Di bawah itu bukan hilal. Nah, saudara-saudara saya
Kawan-kawan saya dari majelis tarjih punya ijtihad tersendiri bahwa di bawah 2 pun tetap hilal. Di situ letak persimpangannya. 0,5 pun kalau sudah terlihat maka dia sudah dianggap hilal. Disitulah letak persimpangan. Ketika kelompok ini mengatakan 2 derajat baru hilal, kalau tidak 2 derajat tidak hilal. Kata Muhammadiyah 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Mau tak mau, suka tak suka, negara mengakomodir yang dua-dua ini. Makanya nanti Menteri Agama akan mengumumkan, saudara sekalian berdasarkan ru'yah maka besok kita puasa. Tapi bagi yang mau melaksanakan duluan silakan dan kita saling menghormati. Tapi kalau di Mesir tidak begitu. Karena Mesir ada mufti namanya. Mufti adalah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam bidang agama. Mufti zaman saya dulu namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Satu negara, satu mufti, dia yang mengumumkan. Yang melawan mufti melawan negara, tangkap. Maroko lebih tegas lagi. Maroko tak ada mufti, langsung raja. Namanya Raja Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Muhammad VI pengumuman berdasarkan penampakan anak bulan dibantu oleh hisab ilmu falak maka besok puasa. Tertulis di konstitusi negara, la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh orang berfatwa kalau raja belum berfatwa. Nah, jadi saya pernah hidup di negeri 2, satu republik Mesir, satu kerajaan yaitu Maroko. Dua-duanya tampuknya satu. Tempat kita Muhammadiyah dengan NU merasa lebih tua dari negara. Negara ini kan baru ada 1945 kata dia. Kami 1912 sudah ada. Kami 1926 sudah ada. Kata Al-Wasliyah kami 1930 sudah ada. Maka jalan tengahnya kata Menteri Agama, terserahlah. Yang penting saling menghormati aja ya. Aman, adem, ayem. Gitu. Jadi Bapak pahami sendirilah keadaannya. Ustadz sendiri ikut mana? Saya anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau. Maka saya tak pernah keluar dari Komisi Fatwa Pusat. Kalau Komisi Fatwa Pusat sudah mengumumkan berdasarkan sidang isbat dengan ini Komisi Fatwa besok puasa, maka saya besok ikut puasa karena saya menghormati alim ulama yang ada di dalam itu dan komitmen terhadap Majelis Ulama Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.